Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga terus diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama saya di channel kita di Balik Kalimantan yang membahas sejarah, religi, mitos, mistis, dan misteri yang ada di Kalimantan dan sesekali di luar Kalimantan. Pembahasan kita sekarang adalah akibat minta ilmu pelet dengan seorang dukun. Kisah ini diambil dari sebuah buku misteri yang berjudul Horror Stories. Aktor dalam buku ini nama si cowoknya adalah Idris Ishak dan si ceweknya adalah Jani Kasim. Idris ini memiliki perasaan yang suka sangat dalam sama Jani. Bisa dikatakan Idris ini tergila-gila sama Jani. Sampai-sampai ketika Jani berjalan melewati depan mata kepala Idris dengan sikap yang acuh tak acuh, kemudian si Idris pun seakan denyut jantungnya itu berhenti. Dan ketika Zani senyum membuat napasnya Idris ini tertahan di tenggorokan. Dia juga melompat-lompat seperti katak, guys. Zani memang sangat mempesona luar biasa bagi Idris. Pada suatu saat di mana Zani mengisi posisi sebagai sekretaris manajer direktur di sebuah kantor yang masih satu kantor dengan Idris. Kemudian sejak saat itulah Idris mulai jatuh cinta dan sangat bernafsu dengan Zani. Zani mengenakan blus kuning dan kosmetik mutiara dengan anting-anting yang serasi. Kemudian gadis itu mengeluarkan aroma parfum tubuh yang sangat menggoda. Idris langsung lupa diri dan mengatakan itulah cinta pada pandangan pertama, katanya. Rok Zani yang hanya di atas lutut menyebabkan Idris menghabiskan waktu siangnya untuk mengagumi kaki Zani. Tidak ada yang bisa Idris lakukan selain mengajak Zani berkencan. Idris hanya seorang pegawai di bagian piutang dagang. Idris ragu Zani akan menerima ajakannya. Tapi Idris jatuh cinta. Saking cintanya kadang membuat Idris bertingkah aneh dan nafsunya membuat bertingkah yang lebih aneh lagi. Idris pun memberanikan diri untuk menghampiri Zani yang baru selesai menerima telepon. "Hai Zani," sapa Idris dengan riang gembira, seolah memancarkan kepercayaan diri, keramahan, dan menutupi nafsunya yang besar. Zani pun menjawab, "Senang bertemu denganmu Idris," katanya. Kemudian Zani mengalihkan pandangan. Idris pun sedikit berbasa-basi mengucapkan selamat kepada Zani yang telah menjadi manajer direktur. Singkat cerita, kemudian Idris menawarkan makan siang bersama. "Mau makan siang Zani?" kata Idris. Zani pun terbelalak pada Idris dengan tatapan yang heran. Kosmetik mutiaranya memancarkan amarah. "Makan siang bersama," kata Idris menjelaskan. "Kau dan aku makan siang bersama. Saling mengenal, aku yang traktir," kata Idris. "Tidak, terima kasih," jawab Zani dengan ketus. Lalu memutar kursinya menghadap ke layar komputer dan mulai mengetik dengan sengit. "Mungkin lain kali," ucap Idris dengan senyuman yang memudar. "Mungkin ya, mungkin juga tidak," gumam Zani. Dan Idris pun benar-benar kecewa. Zani jelas-jelas tidak tertarik padanya. "Gadis itu bukan tipemu," kata Cindy, rekan yang duduk di belakang pada bagian pemasaran. Dan sambil makan biskuit, Idris pun berbalik ke belakang dan mengatakan, "Apa maksudmu bukan tipeku?" Karena Cindy sering mendengar semua obrolan Zani di telepon, jadi si Cindy ini tahu tipenya Zani ini seperti apa. Jadi Idris ini bukanlah tipenya. "Jangan sia-siakan waktumu Idris," ucap Cindy. "Oke, aku tidak menyia-nyiakan waktuku," kata Idris. Namun Idris berbohong. Idris tidak akan menyerah mengejar si Jani. Hanya dengan melihat mata indahnya yang hangat dan rambut panjangnya yang sudah berkilau, dia berkata, "Setiap upaya yang dilakukan pasti ada hasilnya," kata si Idris. Idris yakin Jani akan menjadi miliknya. Idris pun pertama-tama tidak mau terlihat terlalu tertarik dengan Zani. Dia tidak mau bicara dulu selama 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu berlalu nih, Idris mengajak makan siang lagi dan ditolak oleh Zani. Gayung tak bersambut, ditelepon langsung ditutup oleh Zani. Segala bentuk ajakan Idris pun selalu ditolak oleh Zani. Kemudian Idris pun dirundung suasana hati yang sangat kelam karena selalu ditolak. Zani selalu mengusirnya seolah dia hanyalah office boy. Rekan-rekan kerja pun selalu mentertawakan setiap kali melakukan pendekatan pada Zani dan selalu ditolak. Rekan kerja yang bernama Cindy lagi-lagi mengatakan untuk cukup melakukan pendekatan pada Zani.
Namun Idris tetap kekeh dan berkata dia milikku. Aku akan meminta bantuan seorang dukun, kata Idris. Cindy pun bertanya, dukun, katanya. Kemudian Idris seolah-olah menjawab, aku hanya bercanda kok, katanya Idris. Tiba-tiba Cindy pun menyuruh untuk tunggu dulu, jangan pergi dulu, kata Cindy kepada Idris. Malah si Cindy memberikan tawaran, kalau kau serius aku bisa bantu, ucap Cindy. Sopir pamanku kenal seorang dukun yang sangat handal, ucap Cindy. Kalau kau benar-benar menginginkan gadis ini, si dukun ini akan membuat Zani jatuh cinta kepadamu. Dukun ini pernah menyembuhkan orang sakit kanker dalam waktu 5 hari, ucap Cindy. Singkat cerita, akhirnya Idris pun berangkat menemui dukun itu. Saat meninggalkan bandara, dengan menumpang taksi yang jok plastiknya sudah sobek dan dilanjutkan dengan menumpang bus, mata Idris melamunkan Zani. Sesampainya di penginapan, Idris tidur dengan gelisah dan berguling ke sana kemari. Betapa inginnya dia berguling sana kemari bersama Zani. Keesokan harinya, Idris pun menumpang taksi yang sudah bobrok, melewati jalan pedesaan di mana di sana terdapat ternak kambing. Ketika taksinya melewati kerumunan kambing, seketika kambing itu berbicara kepada Idris. Kau mau kesini untuk menemui si dukun tersakti dan teredan itu, kata si kambing. Anehnya hanya Idris yang mendengar suara kambing itu bicara. Janggutnya bergerak di kanan di kiri. Sungguh tolol, kata si kambing. Kemudian kambing menundukkan wajahnya dan mengarahkan tanduk mungilnya pada Idris. Idris pun terkaget-kaget, dia berani bersumpah kambing itu bisa bicara. Pada akhirnya Idris dan sopir taksi itu menemukan rumah si dukun. Kemudian Idris pun sedikit kecewa ketika sampai. Yang membuat dia kecewa adalah tampilan rumah si dukun itu hanya biasa saja. Rumah dukun itu salah satu rumah dari 8 rumah yang berderet di sana. Tanpa ada dekorasi yang berbeda, sandal dan sepatu yang berserakan di depan rumah. Idris merasa tidak seperti rumah seorang dukun tersakti dan teredan. Namun Idris tetap saja menyuruhkan salam dan memasuki rumah itu. Sembari duduk di sofa yang tua dan keras, Idris tampak kecewa. Sudah jauh-jauh datang tapi tidak terlihat seperti dukun yang sakti. Si dukun pun keluar, namanya adalah Pak Hitam. Umurnya kira-kira 50 tahun, tubuhnya ramping dan jangkung. Kemudian dia menyuguhkan teh. Dia berbicara dengan nada yang tinggi. Sang dukun mengatakan hanya cinta yang sejati yang akan membuat Zani bertukuk lutut. Pak Hitam berceramah soal cinta. Namun si Idris ini menginginkan ramuan yang ampuh. Idris mengatakan dia sudah kehabisan cara untuk mendapatkan Zani. Idris pun sedikit mengancam Pak Hitam, jika tidak mau membantu maka Idris akan bunuh diri. Idris pun ingin menguji kebenaran Pak Hitam ini. Apakah laki-laki yang suka bertele-tele ini benar-benar memiliki kekuatan gaib? Pak Hitam pun mulai menyalakan lilin dan membaca mantra-mantra sambil membuat gerakan-gerakan aneh dengan tangannya. Menarik napas dalam-dalam dan meniupkan ke api hingga api itu padam. Lalu mengatakan Zani akan tertarik pada Idris dengan asap hitam yang melayang-layang di bibirnya. Idris pun kesal menahan sumpah serapahnya karena bukan hanya tertarik yang dia inginkan. Lagi pula ada 4 lelaki yang menjadi saingannya yang kaya raya. Idris ingin Zani menjadi miliknya apapun yang terjadi. Kemudian itu mantra yang rumit, ucap Pak Hitam. Idris pun bersikeras, sudah datang jauh-jauh, tidak mau hanya mendapatkan kemungkinan, tapi dia ingin kepastian dari Pak Hitam ini. Pak Hitam pun bertanya sekali lagi, kau benar-benar menginginkannya apapun yang terjadi? Idris menjawab, iya, apapun yang terjadi. Jadi Idris ini seperti membabi buta. Dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara apapun. Kemudian Pak Hitam menyuruh Idris untuk mengikutinya ke belakang rumah menuju bukit, menuju tempat suci yang penuh dengan nyamuk. Mereka mendaki melewati jalan sempit sekitar 40 menit. Langkah demi langkah, tiba-tiba Pak Hitam tubuhnya tampak menjadi besar. Dan suaranya pun semakin berat. Pak Hitam pun berubah menjadi sosok yang berbeda, seperti bukan manusia. Matanya berkilauan seperti memancarkan energi yang kuat. Sambil duduk di tanah yang lembab di samping tungku ditemani arang yang membara dan asap yang menyengat baunya, Idris pun hampir menangis ketakutan mendengarkan mantra-mantra yang diucapkan Pak Hitam. Mata Pak Hitam pun membengkak, memerah seperti mulut seekor ikan yang lapar. Ketika selesai, Pak Hitam meluruskan kakinya dan bangkit menghampiri Idris, kemudian membisikkan dengan nada dingin,
bahwa sekarang dia milikmu, kata Pak Hitam. Zani menjadi miliknya. Singkat cerita, Idris pun kembali ke apartemennya, jauh dari hutan dan kambing yang bisa berbicara tadi. Tiba-tiba Zani menelpon tidak berbasa basi lagi. Zani mengabari ke Idris bahwa dia akan datang ke apartemennya. Idris pun langsung mengatakan iya. Idris pun merapikan seluruh ruangan apartemennya dan kegirangan karena Zani akan datang ke apartemennya. Bel pintu pun berdering. Saat yang ditunggu-tunggu Idris pun tiba. Zani benar-benar datang. Idris nyaris tidak mempercayainya. Yang dia lihat, gadis itu berdiri di hadapannya, cantik dan seksi. Kulit yang mulus secerah buah ceri dengan blus merah. Ketika memandang Zani, tiba-tiba telepon pun berdering. Idris sontak kesal karena lupa mematikan teleponnya. Tapi teleponnya tetap dia angkat. Ternyata yang menelpon adalah Cindy, rekan kantornya yang menunjukkan tempat si dukun tadi. Idris pun mengatakan pada Cindy bahwa dia tidak bisa bicara sekarang karena sedang kedatangan tamu, yaitu Zani. Namun Cindy tetap ingin mengobrol dengannya. Dan terjadilah percakapan di telepon antara Cindy dan Idris. Cindy bertanya apakah Idris sudah menemui Pak Hitam, katanya. Idris menjawab, sudah, katanya. Cindy pun bertanya lagi, Pak Hitam mematok harga berapa? Kata Cindy. Tidak banyak, kata Idris. Kamu membuang-buang uangmu, kata Cindy. Kemudian ucap Idris lagi, aku rela membayar 10 kali lipat, sambil mengatakan bahwa Zani sudah ada di apartemennya. Ya Tuhan, ucap Cindy. Apa maksudmu, kata Idris dengan jengkel. Dan Cindy pun mengabarkan bahwa Zani telah meninggal dunia karena kecelakaan hari Jumat lalu sepulang kerja. Ganggang telepon pun jatuh ke lantai keramik. Mulut Idris tiba-tiba kering dan ternganga. Idris menghadap ke Zani dan Zani tersenyum. Matanya menjadi merah dan berubah menjadi warna merah tua. Wajahnya berubah tampak seperti telur yang busuk dan retak. Terlihat tetesan cairan hijau meluber ke blusnya. Oh tidak, kata Idris. Zani pun melayang-layang menghampiri Idris. Serasa terikat di dalam beton dan dipeluk oleh hantu Zani. Zani melayang-layang dan mulutnya pun terbuka lebar menunjukkan giginya yang panjang dan tajam. Dan yang didengar Cindy di telepon itu hanyalah suara teriakan si Idris. Selanjutnya bagaimanakah nasib Idris dengan Zani di dalam apartemen itu? Nah itulah guys cerita hari ini, cerita tentang ilmu pelet. Makanya jangan sekali-kali menggunakan ilmu hitam atau pergi ke dukun untuk memelet seseorang, karena sangat berbahaya guys. Di Kalimantan pun ada sebuah ilmu yang namanya ilmu pelet. Yang saya ketahui namanya adalah buluh perindu. Oke, nanti kita bahas lagi tentang buluh perindu ini guys. Jangan kemana-mana, tetap di channel kita di Balik Kalimantan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.